Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Istiqomah Damayanti dengan NIM 191134/2008 dari kelas A3 2019 akan mempresentasikan hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 di UPTD SMPN 18 Lau. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Berdasarkan Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017 pasal 1/8, PLP merupakan proses pengamatan atau observasi dan pemanganan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan untuk suatu tahapan dalam proses penyiapan guru yang profesional. Nah, dengan adanya mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1 ini atau biasa disebut dengan PLP1 yang mengharuskan mahasiswa calon guru untuk melaksanakan observasi mengenai hal-hal yang terdapat pada sekolah seperti kultur sekolah, best practice, menelaah kurikulum dan sistem evaluasi yang digunakan, serta pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas secara luring yang dilakukan oleh guru. Diharapkan mahasiswa dapat membangun landasan jati diri, kompetensi dasar pedagogik, kepribadian, dan sosial, memantapkan kompetensi akademik, kependidikan, serta kemampuan awal calon pendidik. Adapun rumusan masalah yang diperoleh dari pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 ini, yaitu yang pertama, bagaimana kultur sekolah yang terdapat di UPTD SMPN 18 Lau. Yang kedua, bagaimana kebiasaan-kebiasaan positif atau best practice di UPTD SMPN 18 Lau. Yang ketiga, bagaimana kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru di UPTD SMPN 18 Lau. Yang keempat, bagaimana strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan guru di UPTD SMPN 18 Lau. Dan yang kelima, bagaimana proses pembelajaran di kelas secara luring di UPTD SMPN 18 Lau. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari observasi pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 ini atau PLP1 yaitu berdasarkan dari rumusan masalah. Nah, selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Adapun bagian-bagian dari kajian pustaka, yang pertama, pengenalan apa itu PLP1. Telah dijelaskan tadi pada latar belakang dan berikut adalah tambahannya. Pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program studi pendidikan matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Kegiatan PLP ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh dan dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan matematika pada semester 5. Nah, mata kuliah sendiri ini diambil pada 2 SKS. Kegiatan PLP1 ini meliputi pengamatan kultur sekolah, kebiasaan positif di sekolah atau best practice, proses pembelajaran di kelas secara luring, strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru, kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, pembelajaran di kelas. Nah, program PLP1 ini merupakan tahap pertama dan akan dilanjutkan dengan pengenalan lapangan persekolahan kedua pada semester ke-6. Pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 ini. Adapun pengenalan UPTD SMPN 18 Lau. SMP ini didirikan pada tahun 1996, diputuskan berdasarkan SK Dinas Pendidikan Kabupaten Maros nomor 43/DPMPTSP/IOS/2019. Nah, sekolah ini mengalami 4 kali perubahan nama sekolah, yakni pada tahun 1995 sampai dengan 1996 diberi nama SMP Negeri 2 Maros Utara, pada tahun 1997 sampai dengan 2004 diberi nama SLTP Negeri 2 Maros Utara. Kemudian pada tahun 2005 sampai dengan 2010 berubah lagi menjadi SMP Negeri 2 Maros Utara, dan perubahan terakhir yaitu menjadi SMP Negeri 18 Lau dari tahun 2011 sampai dengan sekarang.
Adapun pergantian pimpinan kepala sekolah dapat diurutkan. Yang pertama, Haji Kahar SPD MPD pada periode 1998 sampai 2015. Kepala sekolah yang kedua, Dr. Andes Haji Muhammad Arsyad GMPD periode 2015 sampai 2018. Kepala sekolah yang ketiga, Syamsuddin SPD dengan periode 2019 sampai tahun 2021. Dan kepala sekolah yang sekarang, Haji Aida Rayana SPD. Adapun profil sekolah, yang nama sekolah UPTD SMPN 18 Lau dengan NPSN 403000239, status sekolah negeri dengan akreditasi A, yang beralamat Jalan Mapalewa nomor 20 Tambua, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah ruang kelas yang ada di sekolah ini 18 kelas dengan jumlah siswa 319. Adapun visi dan misi sekolah, visi terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan. Dan misi yang pertama, melakukan penerimaan peserta didik baru yang transparan, akuntabel, objektif sehingga tercipta kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sekolah. Yang kedua, melaksanakan disiplin sehingga tercipta suasana yang kondusif. Yang ketiga, melakukan proses belajar mengajar dan bimbingan secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengembangkan profesionalisme guru dan pegawai. Yang kelima, mengembangkan semangat cinta beragama dan cinta lingkungan. Yang keenam, menyediakan dan memanfaatkan sarana prasarana secara maksimal sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketujuh, melengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Yang kedelapan, memelihara sarana dan prasarana sekolah sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan. Yang kesembilan, mengembangkan lingkungan alam sekolah sebagai sumber belajar. Dan yang kesepuluh, melaksanakan pelatihan-pelatihan sehingga menumbuhkan bakat dan presentasi yang optimal. Yang ke-11, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan warga masyarakat. Nah, yang ketiga, adapun tata tertib sekolah di UPTD SMPN 18 Lau. Adapun tata tertib terbagi menjadi kehadiran di sekolah. Kehadiran sekolah terbagi lagi menjadi tata tertib pas masuk sekolah, waktu belajar. Yang ketiga, pakaian seragam dan atribut sekolah. Yang keempat, tata tertib saat upacara. Nah, yang kelima, keamanan, ketertiban, kebersihan, kerindangan, kekeluargaan, dan kesehatan. Yang kedua itu adapun tata tertib kegiatan ekstrakurikuler dan adapun larangan-larangan atau pelanggaran-pelanggaran. Nah, selanjutnya bab 3, metode pelaksanaan. Adapun bagian-bagian dari metode pelaksanaan, yang pertama adalah waktu dan tempat. Waktu. Kegiatan observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 ini dilakukan selama kurang lebih 6 pekan, dimulai dari tanggal 13 September 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021. Adapun jadwal kegiatan secara rinci yang terdapat pada slide. Yang pertama, membawa surat pengantar observasi dan berkoordinasi dengan guru pamong dilakukan pada pekan pertama. Dan yang kedua, pengamatan langsung kultur sekolah dilakukan pada pekan kedua dan pekan pertama dan pekan kedua. Yang ketiga, pengamatan langsung best practice yang diterapkan di sekolah dilakukan pada pekan ketiga. Yang keempat, menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru dilakukan pada pekan keempat. Dan yang kelima, menelaah strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan guru dilakukan pada pekan kelima dan keenam. Dan pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas secara luring dilakukan pada pekan ketiga, 5, dan 6. Adapun tempat kegiatan observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1 dilakukan di UPTD SMPN 18 Lau yang berlokasi di Jalan Mapalewa nomor 20 Tambua, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, terkait pengamatan proses pembelajaran di kelas secara luring, itu dilakukan pengamatan di kelas 9.
Nah, adapun metode penelitian, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yang digunakan yaitu dalam kegiatan ini dengan pendekatan kuantitatif, metode deskriptif. Nah, yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan atau yang digunakan oleh penulis, yang pertama adalah teknik observasi. Observasi yang dilakukan di sekolah. Yang kedua, catatan lapangan. Hasil observasi kemudian dicatat menggunakan kertas ataupun format yang telah disediakan di awalnya. Yang ketiga, yaitu dengan teknik wawancara. Data-data yang observasi pastinya kurang lengkap atau tidak sepenuhnya lengkap, sehingga kita memerlukan teknik wawancara untuk melengkapi data-data yang akan kita gali. Nah, adapun langkah-langkah pelaksanaan observasi, yang pertama itu tahap persiapan. Sebelum penerjunan atau ke sekolah, kami terlebih dahulu diberikan arahan dari dosen sebelum terjun ke sekolah. Nah, yang kedua itu tahap pelaksanaan. Setelah kami mendapat arahan dan surat dari fakultas ataupun universitas, kami kemudian langsung terjun ke sekolah-sekolah yang telah ditentukan atau yang telah dipilih sebelumnya untuk dilakukan observasi mengenai kultur sekolah dan lain-lain yang menjadi tujuan pengenalan lapangan persekolahan ini. Dan yang ketiga itu tahapan pengolahan data. Setelah dilakukannya observasi atau pengamatan langsung di sekolah, penulis atau observer telah mendapatkan data-data dari hasil observasi tersebut. Nah, data-data tersebut kemudian diolah dan dimasukkan, kemudian dibuatkan pelaporan atau pelaporan sebagai hasil atau sebagai hasil untuk persiapan presentasi. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Adapun bagian-bagian dari bab 4, hasil atau pembahasan yang hasil dari observasi penulis, yakni yang pertama, hasil observasi yang pertama itu mengenai observasi kultur sekolah di UPTD SMPN 18 Lau. Nah, kultur sekolah ini terdapat beberapa bagian, ya, bagian pengamatan pada guru, pada siswa, dan pada lingkungan sekolah. Nah, pengamatan pada guru meliputi pembiasaan ibadah dan pembiasaan budaya kesopanan, senyum 3S, senyum, sapa, salam, nah, dan berpenampilan dan berperilaku sesuai norma. Pembiasaan budaya kesopanan yang ada pada guru dan staf di sini menurut saya sudah baik sekali, dan kerjasama antar guru terlihat dalam hal saling mengingatkan untuk mengajar atau saling membantu dalam kegiatan apapun. Kedisiplinan guru di SMPN 18 Lau juga menggambarkan ada beberapa guru yang datang tepat waktu, ada juga yang tidak datang tepat waktu. Nah, kemudian kreativitas guru juga tidak kalah dalam kreativitas dengan muridnya. Nah, adapun kultur sekolah, kultur untuk siswa, yaitu cara berpenampilan, pembiasaan ibadah, pembiasaan kesopanan 3S, senyum, sapa, dan salam, kebersihan, ketertiban, keindahan yang dilakukan oleh siswa. Ini menurut saya juga sudah terbentuk dengan baik. Hanya ya, kerjasama antar siswa juga terlihat sudah baik. Di sini tidak ada yang namanya senioritas juga. Jadi menurut saya pembiasaan atau kursus sekolah yang ada di SMPN 18 Lau ini terbilang positif. Untuk sarana dan prasarana yang terdapat di UPTD SMPN 18 Lau juga terbilang layak dan lengkap.
yang kedua, hasil observasi yang kedua, adapun kebiasaan positif atau best practice di UPTD SMP 18 Lau. Kebiasaan positif yang terdapat di UPTD SMP 18 Lau itu meliputi kebiasaan sholat duhur dan sholat duha secara berjamaah, makan dan minum itu dengan duduk ketika makan dan minum, membuang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati, menyapa guru ketika bertemu, dan siswa-siswa juga menggunakan atribut sekolah dengan baik. Nah, pada hasil observasi yang ketiga ini adalah strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru di UPTD SMP 18 Lau. Kegiatan observasi ketiga, hasil observasi yang ketiga itu adalah strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan oleh guru di UPTD SMP 18 Lau. Pertama, model strategi pembelajaran yang meliputi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dan macam-macam strategi pembelajaran. Menurut saya sudah baik diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian sistem evaluasi yang digunakan guru meliputi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan yang pertama yaitu tipe tes yang digunakan. Guru menggunakan tes tertulis dan tes perbuatan. Nah, selanjutnya untuk format butir yang diberikan guru berdasarkan indikator materi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Begitupun pada jumlah butir soal. Selanjutnya distribusi kesukaran butir soal dilihat dari jumlah nomor yang didapatkan oleh siswa. Nah, adapun aspek keterampilan meliputi keaktifan siswa dalam kelas. Berdasarkan wawancara guru, Mitra mengatakan bahwa keaktifan siswa dilihat dari bagaimana mereka merespon dan bertanya dalam kelas. Selanjutnya, kemampuan menerima penjelasan dari guru dengan melihat dari kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan. Adapun kemampuan siswa di kelas itu berbeda-beda. Nah, adapun yang keempat, hasil observasi adalah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Nah, kurikulum yang digunakan atau yang diterapkan di sekolah ini 100% digunakan itu kurikulum 2013 dan perangkat pembelajaran. Adapun beberapa guru yang menggunakan perangkat pembelajaran seperti media-media tambahan untuk kelengkapan dalam proses pembelajaran, namun ada pula yang tidak menggunakan perangkat pembelajaran seperti media. Perangkat pembelajaran di sini seperti RPP, silabus dan yang lain-lain, menurut saya sudah lengkap semua. Dan namun ketika dalam proses pembelajaran tidak selamanya guru itu bergantung pada perangkat pembelajaran yang telah mereka susun. Nah, yang kelima itu hasil observasi langsung proses pembelajaran di kelas secara luring. Menurut saya setelah saya mengamati secara langsung proses pembelajaran yang ada di kelas, menurut saya telah baik. Pak Guru juga telah menerapkan menggunakan metode-metode yang unik dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan media-media pembelajaran atau aktivitas belajar siswa dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Pada kegiatan persiapan pembelajaran dilakukan dengan baik, yaitu ketua kelas menyiapkan kelas dan memberi salam kepada bapak atau ibu guru dan dilanjutkan dengan salam. Kemudian guru membuka pelajaran dan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi minggu lalu sebagai kuis untuk memberi stimulus kepada siswa. Hanya saja untuk materi yang dibawakan kepada pertemuan tersebut tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, aktivitas belajar siswa berjalan dengan baik sampai dengan ke penutup pembelajaran. Nah, yang terakhir bab 5 penutup. Adapun bagian dari bab 5 penutup yaitu kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan
oleh observer, maka dapat diperoleh kesimpulan. Yang pertama, pengamatan langsung kultur sekolah meliputi pengamatan pada guru, siswa, dan lingkungan sekolah dengan status keterlaksanaan dengan baik dan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dengan kondisi yang layak. Yang kedua itu pembiasaan positif di sekolah atau best practice di UPTD SMP 18 Lau dilaksanakan dengan baik, seperti pembiasaan duduk ketika makan dan minum, sholat duha dan sholat duhur secara berjamaah, dan berdoa sebelum melakukan pembelajaran di kelas, serta menerapkan 5S. Nah, yang ketiga, proses pembelajaran di kelas secara luring dilakukan dengan baik berdasarkan dari aspek pengamatan, mulai dari persiapan pembelajaran dengan baik, membuka dan menyampaikan materi pembelajaran, hingga pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang keempat itu strategi pembelajaran dan sistem evaluasi yang digunakan guru baik karena tidak terlalu mengacu pada perangkat pembelajaran yang telah dirancang, sehingga tidak adanya kekakuan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima itu kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru terbilang lengkap. Saran saya bagi Universitas Negeri Makassar untuk memberikan pengarahan tentang pelaksanaan PLP seperti pembuatan laporan PLP, khususnya mengenai format agar jelas dalam pembuatan laporan yang dikemas dalam bentuk pembekalan kepada mahasiswa sebelum melakukan PLP 1. Nah, selain itu kunjungan di sekolah juga harus lebih sering dilakukan agar dapat mempererat hubungan dengan pihak sekolah. Nah, untuk SMP 18 tahun sendiri, kami berharap dapat menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar yang mempunyai program kependidikan secara berkesinambungan, sehingga dapat terus-menerus menerima mahasiswa PLP untuk belajar di UPTD SMP 18 Lau pada tahun-tahun selanjutnya. Nah, adapun dokumentasi yang hasil observasi pengenalan lapangan persekolahan di UPTD SMP 18 Lau, mulai dari kegiatan upacara bendera dan proses belajar dan pembelajaran, adapun dokumentasi lingkungan sekolah serta koordinasi dengan guru pamong atau guru mata pelajaran matematika. Ya, demikianlah hasil presentasi yang saya bawakan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.